Suara saya dengar ya? Suara saya dengar ya? Ya, dengar. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Malam ini kami bisa berjumpa dengan Zoom, memuji-muji Tuhan dan sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai makna daripada kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah hamba yang menyampaikan benih firman Tuhan, yang menolong hamba supaya menyampaikan benih firman Tuhan serius, supaya kami tidak memandang berapa jumlah orang yang mendengar. Ya, benar. Kami betul mana pada Engkau ya Tuhan sebagai hamba. Kami taat dan patuh pada kebenaran firman Tuhan, supaya hamba menyampaikan benih firman Tuhan bukan dipuji-puji oleh manusia, tapi dipuji oleh Tuhan. Biar Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang di sini, membuka hati dan pikirannya berasal kebenaran firman Tuhan disebarkan Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang kami sampaikan kebenarannya betul-betul datang dari Tuhan, supaya kami tidak main-main dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami serius membicarakan firman Tuhan dan kondisi situasi apapun. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Setelah malam ini saya bicara mengenai kebangkitan, makna kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, menang atas maut. Sudah trouble ini. Sudah. Saya minta Bu Pungki bisa membacakan dalam 1 Matius 28 ayat 1 sampai 10, disusul dengan 1 Korintus 15 ayat 55. Ya. Baik, Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. 1 sampai 10. Ya. Disusul dengan 1 Korintus 15 ayat 55 nanti ya. Ya, baik. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10, demikian bunyinya dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Selanjutnya untuk 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 55, demikian bunyinya, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Amin.
Saudara, berita kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah satu berita yang besar. Saudara. Dari dulu, berita ini menjadi berita yang paling update, paling besar, tapi sekaligus berita yang paling kontroversi. Itu berita kebangkitan Tuhan Yesus. Sangat kontroversi sepanjang zaman. Ada orang percaya, ada orang yang tidak. Orang-orang Saduki dan orang liberal itu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Dia memikir bahwa kebangkitan adalah sesuatu yang aneh, sehingga dia tidak percaya orang-orang liberal maupun Saduki. Bahkan kalau saya membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12, saudara, ini sebagian jemaat-jemaat Korintus juga tidak percaya pada kebangkitan. Sehingga jemaat itu seringkali bertanya kepada Paulus, apa yang dimaksud dengan kebangkitan? Dia tidak mengerti sama sekali apa arti kebangkitan. Sehingga ini perlu penjelasan yang lebih dalam mengenai arti dari kebangkitan. Dan saudara, sebagai inti pelajari kekristenan itu ada kebangkitan yang paling penting di antara segala peristiwa yang lain. Orang-orang lain menganggap peristiwa Natal lebih penting. Tapi saya pribadi menganggap kebangkitan adalah satu hal yang paling penting. Karena inti pelajaran pada kekristenan ada kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan semuanya akan menjadi sia-sia. Dan kebangkitan merupakan suatu momen yang begitu indah. Karena dengan kebangkitannya itu kita diberikan suatu jaminan keselamatan. Setelah peringatan Paskah itu sebetulnya lebih meriah daripada peringatan Natal. Itu mestinya. Tapi seringkali kalau Natal begitu besar dirayakan di gereja-gereja, tapi seringkali Paskah seringkali diabaikan cuma sepintas saja, saudara. Tapi padahal inti kekristenan sesungguhnya adalah kebangkitan. Saudara, kita masuk dalam suatu khotbah supaya cepat, saudara. Nanti bisa tanya jawab, saudara. Saudara, kenapa kebangkitan saya katakan penting? Saudara, kalau saya membaca 4 Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 Injil itu semuanya memberitakan kebangkitan. Sama-sama diberitakan, walaupun ada perbedaan sedikit tidak jadi masalah, tidak mengurangi makna pada beritanya. Tetapi saya lihat Matius juga cukup detail memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga saya mengambil daripada Matius 28 sampai 10, saudara. Tapi 4 Injil semuanya memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini menandakan betapa pentingnya kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Saudara, Kristus bangkit pada hari ketiga. Saudara perlu menjelaskan lebih dulu makna kebangkitan lebih dulu. Dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Saudara kalau membaca dalam Matius 16 ayat 21 dengan Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22. Itu Yesus memberitakan kematiannya dan dia katakan dia akan bagaimana dia mati di kayu salib dan pada hari ketiga dia bangkit. Setelah kematian Yesus itu terjadi pada hari Jumat jam 3 siang. Dia mengatakan, aku serahkan nyawamu kepada engkau Bapa, yang mati jam 3 siang. Setelah jam Indonesia sama jam Yahudi itu beda. Maka saya jelaskan lebih dulu supaya saya tidak salah paham. Kalau di Indonesia itu jam 12 malam itu sudah 1 hari. Tetapi jam Yahudi itu jam 6 malam. Jam 6 sore ini itu sudah termasuk 1 hari. Sehingga pada waktu hari Jumat siang jam 3 Yesus mati, masuk ke jam 6 itu sudah dihitung 1 hari. Besoknya hari Sabat dihitung 2 hari. Dan minggu-minggu pagi sudah kelewat daripada jam 6. Daripada itu sebelum jam 6 dihitung 1 hari. Jadi persis 3 hari. Dikatakan hari ketiga. Setelah ini sudah satu, bukan kebetulan Yesus ngomong, buat Yesus semua itu ada satu rencana Tuhan yang pasti digenapi. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah meleset. Dia berkata pada ketika dia bangkit sungguhan. Setelah kalau rencana manusia seringkali gagal. Kalau kita menggantungkan manusia, seringkali kita kecewa. Betul-betul kecewa. Manusia berubahnya cepatnya luar biasa. Katanya orang Jawa sediluk, isu tahu, isu tempe, isu kedelai, malam tempe. Sehingga manusia itu tidak bisa dipegang oleh suatu hal yang aneh. Tapi Tuhan
itu ada suatu kepastian, saudara. Dia bicara dengan baik-baik, tidak mungkin ada suatu kebohongan. 3 hari dia bangkit, 3 hari memang dia bangkit pada ketiga. Saudara, doktrin reform, saudara, itu tidak ada istilah kebetulan. Saudara. Semua sudah ada di dalam satu rencana Allah. Yesus mati di kayu salib, bangkit pada ketiga, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan datang kedua kali. Semua itu adalah rencana Allah. Rencana sudah kekal, sudah terjadi. Saudara. Dan pada saat perempuan-perempuan itu datang ke kuburan Yesus, itu juga rencana Allah. Bukan secara kebetulan. Saudara. Kenapa perempuan itu datang tepat pada hari ketiga? Saudara? Dikatakan ini, perempuan itu tidak tahu. Saudara. Saudara, kenapa perempuan itu menjadi satu pemberani? Saudara? Katakan bahwa perempuan itu perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus. Saudara. Kenapa kok bukan murid-muridnya? Saudara? Satu pertanyaan, saudara. Padahal murid-muridnya seorang pemberani. Perempuan itu apa sih? Zaman dulu perempuan itu dianggap satu hal-hal yang lemah, yang tidak pernah berani. Tapi pada saat begitu peristiwa terjadi, begitu aneh, perempuan itu menjadi nomor satu. Perempuan dulu berani datang pada Tuhan, ke kuburan Tuhan dengan banyak resiko. Itulah keadaan perempuan. Dan kenapa Tuhan Yesus mengatakan kebangkitan diberitakan kepada perempuan? Mungkin perempuan itu beritanya cepat tersebar. Kalau diberitakan sama Petrus atau sama Yohanes, mungkin cuma dipendam dalam hati, cuma ya sudah tahu, tidak ada berita, tapi di perempuan itu cepat sekali beritanya. Sehingga kebangkitan ini bisa menyebar luas kemana-mana. Sudah pada waktu perempuan itu datang, ada gempa. Ada malaikat yang berbaju putih, sudah ada dalam kuburan itu. Ada gempa, berarti batu yang besar itu disingkirkan melalui gempa. Sehingga 2 penjaga itu takutnya luar biasa. Dan pada saat itu juga perempuan datang. Dan perempuan itu mencari Tuhan Yesus, dan malaikat disuruh di dalam gua itu mengatakan, siapa yang kamu cari? Kamu cari Tuhan Yesus toh? Kenapa kamu tidak ingat pada perkataan Tuhan Yesus? Beberapa hari yang lalu sudah dikatakan aku telah mati dan bangkit dari ketiga. Kenapa kamu tidak percaya? Kamu cari Yesus, Yesus sudah bangkit. Lihat, kuburan kosong. Baru perempuan itu kaget ya. Betul-betul bangkit Tuhan Yesus. Dia sekarang ada di Galilea, sedang menunggu menjumpai murid-muridnya. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata, bukan khayalan, bukan iluminasi, bukan cuma dongeng. Banyak orang mengatakan dalam 2 penjaga itu disogok oleh Mahkamah Agung mengatakan, tolong kamu beritahu pada orang-orang semuanya bahwa Yesus itu bukan bangkit tapi dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Itu mahkamah agama yang penuh dengan keadilan, tapi justru banyak tidak keadilan. Disuruh berdusta 2 penjaga itu oleh mahkamah agama. Tetapi faktanya, saudara, di dalam hukum Taurat, 2 orang bersaksi itu sah secara hukum. Dan kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh 2 penjaga, perempuan-perempuan itu sudah lebih daripada 2 orang. Jika saya secara hukum Taurat, itu sah secara legal, secara hukum. Secara biblika, secara histori, semuanya penuh dengan hal-hal yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit secara sungguh-sungguh. Bukan iluminasi, saudara. Saudara, ada banyak orang tidak percaya, kalau tinjau dari sudut apapun, memang Tuhan Yesus bangkit. Karena dia sudah mengatakan itu. Dan saudara tahu, tidak ada satu tokoh Alkitab pun yang matinya dan bangkitnya seperti Tuhan Yesus. Coba Bu Bungki, kalau ada satu tokoh siapa dalam perjanjian lama dari Kejadian sampai Wahyu, ada tokoh yang mati seperti Tuhan Yesus, beritahu saya. Kalau saya cek tidak ada satu tokoh pun yang matinya dan bangkitnya seperti Yesus, tidak ada. Elia dan Henok itu cuma diangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian. Pada waktu Elia membangkitkan banyak orang pada perjanjian lama, memang mati dibangkitkan oleh Elia, tapi nanti mati lagi, saudara. Mati lagi, dah hidup terusnya. Saudara. Yesus pun waktu membangkitkan Lazarus, saudara. 3 hari telah mati dibangkit, Lazarus bangun, Lazarus bangkit, di tali kafannya dibuka. Apa Lazarus hidup terus? Enggak, saudara. Lazarus mati, saudara. Tetap beda dengan Tuhan Yesus, dia mati. Matinya tuh dia menyerahkan nyawanya. Ada seorang manusia, saudara, Bu Bungki menemui, atau Pak Ari menemui, sebagai seorang dokter, aku menyerahkan nyawaku langsung mati. Gak ada tuh.
kematian betul-betul dia membuat sendiri karena dia Allah. Dia tahu waktunya kapan dia mati. Kalau kita manusia tidak pernah tahu waktunya kapan mati. Walaupun nafas tersengal-sengal, waktunya beda dengan waktunya Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan dibangkitkan, tapi dia bangkit sendiri. Semua orang dibangkitkan, tapi Tuhan Yesus bangkit sendiri. Dia mati sendiri, bangkit sendiri. Dan tidak ada satu tokoh pun seperti Tuhan Yesus. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, dia dikatakan dia sebagai orang, sebagai yang sulung, telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati, yang sulung dari antara orang-orang mati, yang sulung. Sulung itu yang pertama. Tidak ada satu pun orang seperti Tuhan Yesus cara matinya dan bangkitnya, sehingga dikatakan 1 Korintus 15 ayat 20, dia yang sulung. Padahal berapa banyak orang mati sebelum dia. Karena mereka tidak mati melalui kematian kebangkitan seperti Tuhan Yesus. Dia mati dan bangkit dengan cara yang unik. Tetapi inilah Tuhan Yesus. Untuk orang-orang banyak sekali tidak percaya kebangkitan, tapi secara fakta, pada sudut apapun, saya bisa membuktikan, berdebat dengan siapapun, membuktikan bahwa Yesus memang bangkit. Dan puji Tuhan kita punya Allah yang bangkit. Kalau kita punya Allah yang bangkit, berarti kita punya Allah yang hidup. Bukan punya Allah yang mati. Semua tokoh agama di luar kekristenan mati semua. Ada kuburannya semua. Nah, bikin apa kita punya Allah yang mati? Puji Tuhan kita punya Allah yang hidup. Maka itu pertahankan kebangkitan ini tidak main-main. Di sini letaknya manisnya, hebatnya, keunggulannya, keunikannya daripada Kristus. Saudara, sebagai pengikut Kristus, betul-betul saya menjadi satu kehidupan yang begitu luar biasa. Itulah Yesus yang bangkit. Dan saudara harus mengamini dan merayakan kebangkitan dengan sangat sungguh-sungguh. Saudara, itu yang saya khotbahkan yang kedua. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa makna kebangkitan dalam kehidupan saudara? Saudara, Yesus bangkit. Berarti Yesus itu berkuasa atas maut. Tadi Bu baca, Bu Pungki 1 Korintus 15 ayat 55. Dengan bangkitnya Yesus, Yesus berkuasa atas maut. Sehingga Paulus mengatakan, hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kemenanganmu? Karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, satu dosa sudah membawa maut. Upah dosa ialah maut. Dikatakan upah dosa ialah maut. Dan satu dosa cukup membawa saudara saya masuk ke neraka. Memang upah dosa maut. Tapi puji Tuhan dengan kebangkitan Yesus, dia membayar saudara. Dia menggantikan. Kalau sebetulnya saudara saya dihukum, digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib dengan darah yang mahal. Sehingga dia mengalahkan maut. Sehingga kita tidak lagi masuk pada neraka, tapi barang siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia menuju satu kehidupannya kekal, alias dia pergi ke surga. Karena apa? Karena maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di salib ada pengampunan, tetapi ada keadilan. Sekali ada keadilan karena maut itu tadi menghukum orang. Aku yang dihukum. Jadi beban seluruh dosa manusia percaya ditangguhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara memikirkan saudara punya Allah seperti demikian, aduh, siapakah istri saya sampai saya saudara, siapakah saya sampai Tuhan Yesus menebus kita? Makanya jangan pernah sombong aja di manusia. Saudara. Jangan pernah mentang-mentang saudara kaya, mentang-mentang saudara berkuasa, mentang-mentang saudara pinter, sombong yang mentang-mentang itu. Tidak ada apa-apanya. Saudara. Kan saya katakan semua kita ini manusia itu debu di hadapan Tuhan. Kita ini jongos di hadapan Tuhan. Jangan ada satu pun kesombongan muncul dalam diri saudara saya. Saudara, kita menjadi orang yang rendah hati. Jangan merasa sok benar, merasa sok pinter, sok kaya, sehingga menggunakan kekayaan kekuasaan untuk menindas orang lain. Saudara, kita di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada kaya miskin, tidak ada ayu elek, semua sama di hadapan Tuhan. Itulah saudara kita punya Allah, saudara. Tidak pandang pada manusia, saudara. Itu yang ke satu, saudara. Yang kedua, saudara, supaya cepat saja, Yesus bangkit. Yang pertama saya katakan Yesus sudah mengalahkan maut. Yang kedua, saudara, dengan bangkitnya Yesus, Yesus pada waktu mati di kayu salib,
Itu tirai terbelah dari atas ke bawah. Menandakan bahwa kematian bukan suatu misteri lagi. Bukan misteri bagi anak Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kematian merupakan satu pintu menuju ke surga. Jika kalau kita sebagai anak Tuhan mengenai kematian bukan misteri. Bu Puki kalau ditanya oleh orang, Bu Puki kalau malam ini mati, apa Bu Puki yakin masuk ke surga? Sebagai anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus bangkit, yakin mutlak bahwa hari ini saudara mati, hari saudara masuk ke surga. Kenapa? Karena bukan karena kesombongan saya, bukan karena saya hebat. Itu karena Tuhan sudah membuang misteri kematian dan Tuhan sudah menyediakan satu tempat di surga, satu tempat yang begitu kekal di surga untuk saudara saya yang percaya pada Tuhan Yesus. Bukan misteri, saudara. Kematian anak Tuhan bukan kutukan. Ada orang, aduh anakku mati, umur 25 sudah mati, aduh merasa warganya terkutuk. Beda. Kematian orang percaya, saya katakan, itu berharga di mata Tuhan. Coba statement saya ini coba dikata secara baik-baik walaupun ada sedikit orang. Kematian orang percaya pada Tuhan Yesus adalah berharga di mata Tuhan. Setelah baca kita Mazmur 111 ayat 15. Kematian anak Tuhan yang percaya itu kematian yang berharga. Jika saudara saat mengalami kematian yang sudah percaya, saudara jangan anggap itu kutuk. Jangan anggap itu musibah. Tapi kan puji Tuhan bahwa saudara sudah percaya pada Tuhan, saudara meninggal di dalam Tuhan Yesus. Kecuali kalau saudara meninggal di luar Tuhan Yesus, itu adalah kutukan. Karena saudara tidak ada satu jaminan keselamatan secara pasti saudara, di luar Tuhan Yesus. Saudara kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain mengenai kematian, saudara, ini saya bedakan dengan agama lain mengenai kematian saja. Agama Gongsu, saudara, saya beri contoh pada saudara dan saya. Pada waktu ditanya oleh muridnya, saudara, Gongsu ditanya oleh muridnya, guru, bagaimana dengan kematian? Saudara, Gongsu menjawab dengan pandai. Saudara jangan memikirkan kematian. Memikirkan hidup aja sudah susah. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu ke arah mana kematian karena saya belum mengalami. Itu jawaban Gongsu. Dia tidak tahu kemana arahnya ke kematian. Agama Buddha itu percaya dengan reinkarnasi. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, sampai kapan nggak tahu. Tidak kepastian loh. Agama Hindu mengatakan setelah mati ya sudah, nggak usah diurusi. Itu karena misteri. Itu misteri bagi semua orang. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kematian bukan misteri. Agama Yahudi juga tidak percaya kebangkitan. Dia masih mengharapkan Mesias yang lain. Dia menganggap bahwa Mesias yang datang di Yesus itu lemah. Penuh dengan kelemahan, tidak seperti orang yang hebat, anak tukang kayu. Apa sih Mesias tukang kayu? Dia mengharapkan ya Mesias datang itu begitu luar biasa hebatnya, seperti katakan Superman dan macam-macam. Tapi dia tidak percaya pada Tuhan yang begitu lemah, tambah kekerasan dan macam-macam. Dia tidak percaya di Mesias. Itu Yahudi. Agama Islam. Sudah percaya kan bagaimana sudah percaya pada agama Islam pas sudah mati? Dikatakan moga-moga. Tidak ada kepastian. Moga-moga ini doktrinnya dia, bukan saya mengarang-arang. Moga-moga ditimbang-timbang antara kebaikan dan kejahatan. Dan saya mau tanya, kebaikan apa yang bisa andil dari satu untuk masuk ke surga? Tidak ada satupun orang bisa andil dengan perbuatan baik. Semua kita adalah manusia penuh dengan dosa. Kekristenan adalah satu-satunya kekristenan yang mengatakan akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Yohanes 3:16, Yohanes 14:6, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mendatangkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Sudah ada jaminan, ada keselamatan. Dikatakan, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Di luar aku, kamu tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak akan sampai ke surga. Sudah ini suatu kepastian. Sudah kalau suatu kepastian, begitu enaknya sudah kita mendengar anak Tuhan. Kalau membaca dalam Filipi 1, Paulus mengatakan kematian adalah suatu keuntungan. Dan kalau hidup kita juga harus berbuah. Saudara, kalau sudah hidup di dunia ini sebelum mati, saudara harus ada buah. Saya tidak yakin kalau saudara anak Tuhan sungguh-sungguh tidak ada buah. Saya yakin saudara bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan sungguh-sungguh serius, pasti ada buahnya. Tidak mungkin tidak ada buahnya. Pasti ada satu perbuatan baik.
Tidak mungkin tidak. Dan kalau mati, punya keyakinan penuh bahwa saudara masuk ke dalam surga. Paulus mengatakan mati keuntungan karena dia yakin mutlak bahwa dia masuk ke surga. Saudara, inilah jaminan keselamatan arti dari kebangkitan dan kehidupan saudara. Saudara, kalau saya sudah berkhotbah mengenai kebangkitan ini, saudara, bagaimana dengan akhir khotbah tanggapan saudara? Yesus bangkit untuk saudara saya. Apa saudara konsisten ikut Tuhan Yesus? Apakah saudara sungguh-sungguh yakin pada Tuhan Yesus? Di tengah-tengah penderitaan apapun tetap ikut Tuhan? Saudara jangan pernah menjual Tuhan dengan cara-cara licik. Jangan pernah menjual Tuhan dengan harta-harta duniawi atau hal yang aneh-aneh. Saudara-saudara harus memegang Tuhan itu sampai akhir hari Anda, saudara. Karena saudara mempunyai Allah yang bangkit, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Inilah suatu kebenaran firman Tuhan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun dan tidak satu tokoh agama pun seperti Tuhan Yesus. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Amin, saudara. Saya silakan pada Bu Pungki. Kita lanjut Dapat bersaksi kepada untuk keluarga yang belum terima Yesus ya. Itu Pak Liman. Bersaksi kepada keluarga. Bagaimana caranya kita bersaksi kepada keluarga yang belum terima Yesus? ya betul. Maksudnya begitu. Ya biasa Pak, seperti itu kita tetap beritakan firman Tuhan secara pertama-tama memang harus friendly dulu Pak, harus apa? Kenal baik, tidak terjadi apa sih? Tidak terjadi apa itu konflik gitu Pak. Kita harus menjalin pertemanan lebih baik. Gitu. Makanya perlu satu kehidupan yang teman dulu, menjalin hubungan yang baik. Dari situ kita masukkan terus Injil supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus. Gitu. Itu memang tugas kita sebagai anak Tuhan yang senantiasa memberitakan Injil, Bu. Tapi pertobatan itu tangan Tuhan, Pak, bukan tangan kita. Kita hanya sebatas kita berita Injil. Untuk mengatasi itu ya jangan malu-malu, Pak. Kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang begitu luar biasa. Ngapain malu? Kita punya Allah yang begitu luar biasa. Saya seperti kuliner aja. Kalau saya makan enak, saya kepingin Pak Yusa juga nikmati makanan enak gitu loh, Pak. Pak Hari juga kami menikmati makanan enak karena saya sudah merasakan makanan itu enak gitu Pak. Dan kita sudah menikmati Tuhan Yesus begitu luar biasa baiknya, kasihnya. Masakan kita mau diem, masakan kita cuma dinikmati sendiri, egonya lah keluar Pak. Jadi kita harus melihat orang lain itu butuh. Nah, apalagi saudara dekat itu merasakan suatu harus dibagikan Pak. Memang harus Injil bukan didiamkan. Kita terima dengan cuma-cuma, kita juga berikan dengan cuma-cuma. Dalam mengatasi, tidak perlu malu beritakan Injil. Tidak perlu takut. Justru suatu kenikmatan memberikan Injil. Suatu kenikmatan, saya sudah berikan Injil. Kalau dia percaya atau tidak percaya, memang itu urusan Tuhan, Pak, bukan urusan kita. Tapi kita terus menginjili. Menginjil terus, injil. Sampai dia mati, kalau tidak percaya, sudah. Oke. Detik-detik dia mati, kalau sudah sampai mati pun dia tidak percaya, kita sudah lega, kita sudah menginjili, dia tidak percaya. Kalau mungkin sebelum mati dia percaya, puji Tuhan, Pak. Bagi hasil kita baik. Jadi nggak perlu malu-malu, nggak perlu takut, karena kita punya Allah yang hidup, punya suatu pegangan yang kuat. Karena kalau saya bangga punya Allah yang hidup, saya bangga punya Allah yang bangkit. Itu diberitakan kepada orang lain, jangan dimakan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Itu namanya ego, Pak. Dan ego itu juga dosa, Pak. Dosa ada dua, pasif atau aktif. Pak. Apa dilarang Tuhan saudara lakukan, itu dosa. Tapi apa yang diperintahkan Tuhan saudara tidak lakukan, itu juga dosa. Tuhan memberitakan, beritakanlah Injil. Itu perintah. Kalau saudara tidak melaksanakan perintah, itu dosa. Dan anak-anak Tuhan seringkali nggak sadar itu dosa. Ya sudah, aku percaya dewek, wis. Nggak peduli orang tuaku, nggak peduli suamiku, nggak peduli istriku, nggak peduli anakku, nggak peduli tetanggaku, wargaku, kawanku, semuanya. Nggak peduli. Pokoknya saya selamat, ya sudah selamat sendiri. Mati-mati sendiri, saya nanti ya ke surga sendiri. Kita itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan bukan suatu kenikmatan bahwa saya sudah menikmati, harus
Harus Pak, bukan bisa tapi harus dipakai pada orang lain. Jadi, itu memang anak Tuhan, itu ciri khas anak Tuhan yang serius, saudara. Bukan diem-diem tok, saudara. Bukan ngamuan, saudara. Bukan gondokan, bukan dengki, bukan iri hati. Saudara, yang saya betul-betul mujizat yang paling besar pada saat orang percaya pada Tuhan Yesus, bagi saya itu mujizat paling besar. Maka saya berdoa untuk anak-anak saya, Pak. Selalu berdoa untuk anak-anak saya, mantu-mantu saya, cucu-cucu saya, terus turun saya. Supaya turun saya nanti mengenal Yesus itu bagi saya cukup. Cukup. Perkara kaya, pinter, itu urusan Tuhan. Nomor 2. Yang penting itu mengenal Yesus lebih dulu. Percuma saudara jadi orang pinter, orang kaya, tapi tidak mengenal Yesus. Tidak ada apa-apanya. Saudara mati, saudara masuk kepada jurang neraka, saudara puluhan tahun kekekalan dan neraka. Saudara bayangkan. Kalau mengenal Tuhan Yesus, saudara masuk ke surga, kekekalan di sana. Itulah, kita hidup bukan untuk sementara, Pak Yusa. Kita hidup untuk setelah kematian apa yang kita alami. Itu beda dengan agama lain. Agama yang memikirkan kehidupan sekarang. Tapi kekristenan memikirkan kematian setelah hidup. Kehidupan setelah kematian itu bedanya. Dan itu kita harus camkan. Makanya hati-hati di dunia ini. Sangat hati-hati mengejar keselamatan. Itu perintah Tuhan, Pak Isa. Itu yang saya jawab sementara, Pak Isa. Karena itu perintah Tuhan, mau tidak mau, takut atau nggak takut, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mundur. Itu Pak Isa. Sementara. Mungkin Pak Tommy bisa menambahi atau hal yang lain. Karena Pak Tommy mungkin lebih pengalaman di desa-desa itu. Iya, tadi saya itu kan menyimak pertanyaannya Pak Yusa itu begini Pak Leman. Ya. Saya itu bukan orang yang pandai berbicara. Apalagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Letak-letak kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan itu menjadi kelemahan beliau dalam dia mau bersaksi gitu Pak. Kalau boleh saya tambahkan Pak Yusa, dalam kita bersaksi itu tentu banyak ya metode yang harus kita terapkan. Melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, pastikan bahwa tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita itu tidak sama seperti mereka ya. Jadi kita harus berbeda dari mereka, cara hidup kita ya. Mungkin kita lebih menunjukkan kasih kita lebih menunjukkan bagaimana kita mencintai sesama itu lebih ditonjolkan, lebih mengasihi ya. Saya kira seperti itu Pak Yusa ya. Kalau memang kelemahannya Pak Yusa itu saya itu nggak bisa ngomong Pak Leman, tapi saya ingin bersaksi. Jadi di dalam perkataan, tindakan, perbuatan itu juga sudah menjadikan kita bisa bersaksi kepada mereka. Sehingga mereka juga kagum dengan apa yang dilihat ya. Wah, iki kok semenjak jadi Kristen kok hidupnya kok berubah. Nah, kita nggak sama seperti mereka, artinya nggak ikut-ikutan seperti mereka lagi ya Pak ya. Kita harus bisa meninggalkan cara-cara hidup yang lama kita lah. Mungkin seperti itu tambahan saya Pak Yusak. Ya, bagus. Memang betul apa kata Pak Tommy. Dengan etika, dengan moral, dengan keberbedaan, sudah itu Injil berjalan Pak namanya. Itu orang lain melihat, oh Pak Yusak kok gini ya. Ada banjir, apa ngamuk-ngamuk, Pak Yusak kok guyang-guyu. Nah, itu, kok Pak Yusak guyang-guyu. Kabeh banjir ngamuk. Banjir punya ngamuk, Pak Yusak tenang, sambil nyanyi-nyanyi. Oh, itu bedanya Pak. Itu bedanya orang Kristen dengan orang lain itu dalam menghadapi masalah. Bedanya orang Kristen dengan orang lain itu pada waktu menghadapi masalah itu beda, Pak. Kalau nggak ada masalah semuanya sama, Pak. Nggak ada banjir semua guyu, Pak. Tapi begitu ada banjir, nah itu beda, Pak. Begitu punya duit banyak, semua punya duit banyak guyang-guyu, Pak. Tapi begitu tidak punya duit, nah itu dilihat, Pak. Mana sing ngamuan, mana sing gondok, aduh, karena duit sama sekali, minta resi, ngamuk. Nah itu bedanya, Pak. Bedanya apa? Antara anak Tuhan enggak, itu cara mengatasi masalah itu beda. Semuanya kalau ada masalah itu baru beda, Pak. Betul Pak Tommy itu, kita harus Injil berjalan. Pak Yusa enggak pandai bicara, enggak pandai gini. Ya enggak masalah, Tuhan itu begitu banyak cara, Pak. Oh ya Pak Yusa kok caranya kok enak, ambil bojo enggak tahu tukaran, ambil anak ya enak gitu. Semuanya tengah kok enak loh. Ada apa ini?
Nggak apa. Pak Yusa juga ini ngamuk. Juga ini ngamuk lo, dilihat lo Kristen podo ae. Lah podo bukan Kristen, nggak Kristen podo ae. Yo kalau saya jadi Kristen, Pak. Juga ini ngamuk nempilingan orang, kata-kata kasar keluar. Apakah seorang Kristen seperti itu modelnya? Nggak mungkin anak Tuhan keluar kata-kata itu. Itu baru beda juga anak Kristen. Dari etikanya sudah nampak, dari cara bicaranya, cara hidupnya. Bukan kita munafik ya, enggak. Tapi beda, karena kita punya Allah yang hidup. Karena ada pada Tuhan. Pada waktu gini gak punya Tuhan, aku gak punya duit, guyu terus ya. Tuhan aku gini, guyu terus. Tapi semuanya serba sukacita tuh. Karena kenapa? Karena sudah diserah oleh Tuhan. Dan orang lain melihat, wah ini kenapa Pak Yusa kok gini ya? Tanya Pak Yusa resepnya apa? Nah, di situ baru Pak Yusa ngomong, iya bukan saya kok, itu Yesus. Nah, baru Injil keluar Pak. Itu yang itu yang Pak Tommy maksud sama. Betul Pak Tommy ya? Gitu, Pak Tommy, ya? Saya begini Pak, kalau dengan orang saksi Pak, kalau dengan keluarga sendiri itu agak berat rasanya. Dengan orang lain itu enak, ceplas ngomong, ceplas untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan keluarga sendiri itu memang rasanya berat kali ya. Nggak bisa seperti kita bersaksi dengan orang lain. memang itu kendala Pak. Karena dari orang lain nggak tahu tingkah lakunya Pak Yusa. Pak. Ngomong tuh enak. Nah, kalau nginjili orang dalam, nginjili istri, nginjili anak, mulai bapakku yang ngono podo kok nginjili gitu itu. Istri diinjili walah. Kok nginjili saya? Itu ngamuk. Itu ngamuk, lebih tahu sopirnya diinjili. Walah Pak, sopir telah didik kamu ngamuk, mau nginjili saya. Ketemu Brange Dise, Pak, ketemu Boro Dise yang saya bilang. Jika mau menginjili itu sulit memang sulit di dalam lingkungan sendiri, sangat sulit. Di luar enak. Saya sama Pak Yusa tidak tahu apa-apa. Menginjili saya enak, saya nggak tahu Pak Yusa dalamnya apa. Pak Liman hebat yang ngomong, belum tahu dalamnya. Karena itu dalamnya baru tahu, sistem tahu ya. Orang sekitar kita yang bisa dari kumpul itu Pak, istri, anak, sopir, pegawai, ya, macam-macam lah. Masa kerja itu baru tahu. Ini. Oh, Pak Hari, waduh Pak Hari kok hebat gitu ya. Nggak tahu isi hatinya. Coba tinggal rumahnya paling sebulan. Baru tahu tinggalnya Pak Hari itu model apa. Ngamuan atau diem atau gondokan atau ngomong, itu tahu, baru tahu. Dan itu sulit memang itu. Makanya itu kita sama keluarga itu memang lebih hati-hati lagi. 2 kali lebih hati-hati sama. Itu yang Pak Tommy juga. Pak Tommy itu lebih sabar orangnya. Dan keluarga jadi contoh, jadi baik, mungkin itu. Baik Pak. Pak Tommy lebih sabar. Tapi kalau kita belajar dari Yesus juga ngalami ya Pak ya. Ketika dia betul. Ada di wilayahnya sendiri, dia juga sama orang-orang setempat malah diusir tuh. Malah wah kamu siapa? Itu dicatat oleh Alkitab itu. Malah di kotanya sendiri malah diusir ya. Untuk orangnya kita dulu, tukang kayu kok nginjili, gitu. Tonggone alam, setiap hari masrah kayu lu, bikin kursi, bikin jendela, lu kok nginjili aku gendeng percaya gitu, tetangganya Pak. Karena dia tahu dia dengan kayu, nggak percaya. Itu teman-teman dekat kadang-kadang gitu Pak. Teman-teman memang agak sulit memang ya. Maka itu kita juga hati-hati sekali. Hati-hati hidup memang penuh. Jadi Kristen penuh kehati-hatian, Pak. Betul-betul kehati-hatian. Nggak gampang. Itu kan itu anugerah keselamatan memang barang murah, tapi bukan murahan, Pak. Betul-betul luar biasa sulitnya. Memang kita diselamatkan karena anugerah, enak terima anugerah, tapi untuk menjalankan anugerah itu Pak jadi kesulitan sangat luar biasa. Betul-betul sulit. Gini salah, gitu salah. Dulu waktu saya sudah jadi anak Tuhan, bukan orang Kristen, dagang ini, kerja ini nggak ada masalah bagi saya. Kerja tipu sana, tipu sini, main serobot sana, serobot sini, bagi saya nggak masalah. Tapi setelah jadi anak Tuhan, mikir Pak, salah titik diseneni, salah titik diseneni. Dulu ngelirik wedok, nggak apa-apa. Sekarang ngelirik cewek, waduh hati-hati Liman, hati-hati, ngelirik. Itu bagi saya berat Pak, karena kesenangan saya ngelirik cewek, lagi itu terang-terangan. Tapi sekarang nggak boleh ngelirik. Nah itu kan nggak berat Pak. Seneng durian tapi nggak boleh makan durian Pak. Kan sulit Pak. Nah itu memang harus pakai pikul salib, sangkal diri. Jadi bypass Pak. Jadi
apa menjadi hobi kita, apa menjadi kebiasaan kita sama Tuhan, justru itu disangkal. Pak Liman dulu sebelum jadi anak Tuhan suka kali cewek, sekarang jadi anak Tuhan harus berhenti. Wah, itu sulitnya luar biasa, tidak gampang, Pak. Pak Yusa enak, tidak seneng lihat perempuan cantik, enak. Saya seneng, bingung, Pak. Lah gitu susahnya. Sulit, Pak. Itu ngerti maksud saya, Pak. Itu kelemahan dewa-dewa, Pak. Kami kan Aku nggak ngerti, Pak, ya. saya Kristen yang kami belum jadi orang Kristen ini yang saya mau senantiasa mau berdoa mau menginjili mereka 3 ini. Kami ada adik-beradik ada 4 orang. Jadi yang jadi orang Kristen hanya 1. Jadi tinggal 3 lagi yang belum percaya Tuhan Yesus. Inilah yang saya gumuli. Memang sering saya doakan tuh. Iya, doakan aja, Pak. Ya, doa sama terus belajar firman Tuhan, terus mintakan firman Tuhan dengan bertumbuh terus gitu. Cara yang baik, Pak. Lebih baik tiap hari lebih baik, Pak. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Sudah, Pak Hari, sudah. Nggak ada pertanyaan lagi, Pak Hari. Silah ya, mau nambah lagi. Masih ada waktu sedikit lagi, 4 menit. 4 menit. Senang sekali saya dengar Pak Jadi Liman. sikap kita itu juga merupakan kesaksian, Pak. Iya. Iya. Kesaksian sehari-hari di kita. Tapi memang kadang-kadang kita justru sulit dengan keluarga, yaitu misalnya sesama kita aja, kok nyanyi kok pakai musik, kok nyanyi kok nari-nari. Itu kadang-kadang juga menjadi masalah. Bisa jadi kok pakai di bab Islam, kali itu doktrin ya. Tapi kalau keluarga itu lebih berani ngomong. Nah, kita lebih berani diam aja lah kalau tidak bisa menjelaskan. Itu masing-masing ya. Baik. Pak Tommy tidak menambah lagi? Ya, Bu. Ya. Yuk. Kalau itu nanti minta tolong. Doa berkat Pak Tommy ya. Doa berkat Pak Tommy, Bu. Kalau doa berkat Pak Tommy, doa buat kita, Pak Liman ya? Boleh ya? Ya, Bu Pungki aja, Bu Pungki, Bu. Saya suruh doa itu nggak Kalau kurang. begitu ini dulu Pak. Firman dulu Pak. Itu doa firman, nanti saya angkat satu pujian. Kita masuk doa syafaat ya. Ya, mari kita doa firman Tuhan. Bapa surga, terima kasih dan puji syukur. Hamba sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan mengenai makna kebangkitan. Bila firman itu menancap pada hati dan pikiran yang ada di Zoom ini, supaya firman itu dimengerti dengan sungguh-sungguh, menancap pada hati lo yang dalam, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolonglah Pak Yusa, tolonglah Pak Tommy, Bu Pungki, Pak Hari, semuanya bisa berjalan dengan baik dalam kehidupannya. Walaupun kita punya jumlah yang kecil, tapi kita memiliki kuantitas yang betul-betul kita butuhkan adalah kualitas sebagai seorang anak Tuhan. Yang Roh Kudus menolong kami masing-masing, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Nanti